Halo, selamat malam. Kembali lagi di Analogi Saham. Hari ini tanggal 28 Juli 2020. Seperti biasa, saya akan kembali membahas 4 kriteria. Kriteria pertama, kita gunakan strategi ini untuk bisa day trade atau swing jangka pendek sebagai konfirmasi tren jangka pendeknya. Persyaratnya yang pertama harus Kompas 100, lalu yang kedua MACD-nya harus up, yang ketiga stokastik 533-nya up, yang keempat MA5 lebih besar dari MA20, lebih besar juga dari MA60-nya. Seperti biasa, yang akan saya bahas adalah yang baru-baru, jadi yang bertahan akan saya catatkan. Yang pertama ada ACES, yang kedua ada BES, yang ketiga ada BJBR, lalu ada Inco, ada Pewon, ada SMSM, ada TINS, dan terakhir ada UNTR. Ini yang masih bertahan ya. Untuk yang baru masuk, yang pertama ada Mika. Kita cek ya. Untuk Mika bisa kita lihat di sini dia baru masuk yang pertama, ini MACD-nya naik. Lalu yang kedua, nih MA5-nya lebih tinggi dari MA20-nya. Jadi golden cross ke atas ya MA5-nya. Jadi dia masuk. Lalu yang berikutnya ada DMAS. Untuk DMAS baru masuk karena ini stokastiknya. Ini stokastik memang suka naik turun begini ya. Jaraknya cepat sekali karena yang digunakan adalah stokastik 533. Oke, untuk DMAS masuk. Sedangkan yang keluar itu ada beberapa. Yang pertama Antam. Karena stokastiknya down. Lalu ada BMRI. BMRI juga karena stokastiknya nih ke bawah, dead cross. Lalu ada Main. Untuk Main juga karena stokastiknya down. Lalu ada MDKA. MDKA juga sama karena stokastiknya down. Lalu ada BJTM. BJTM juga sama karena stokastiknya down. Terakhir ada APLN. APLN ini karena value-nya hari ini. Sebenarnya masih oke-oke aja, cuman value pembeliannya kecil sekali. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kriteria kedua. Kriteria kedua ini kita gunakan dengan strategi untuk medium sampai long swing. Jadi ini merupakan konfirmasi tren jangka menengah. Yang pertama kriterianya merupakan Kompas 100, yang kedua MACD-nya up, yang ketiga MA5 lebih besar dari MA20, lebih besar dari MA60, ya MA50-nya lebih besar daripada MA100-nya. Oke. Kriteria ini dengan kondisi IHSG sekarang cukup baik karena cukup banyak yang masih bertahan. Ada AALI, ACES, AKRA, ANTAM, ASA, DMAS, ERAA, INCO, INDY, INTP, Kalbe Pharma, LSIP, MAIN, MDKA, PGAS, SMBR, TBIG, TINS, dan terakhir ada UNTR. Ini adalah yang masih bertahan. Berikutnya yang akan saya bahas adalah yang baru masuk. Yang baru masuk ada CTRA. Kita lihat untuk CTRA masuk karena MACD-nya naik ya. Ini saya matikan dulu. Untuk CTRA karena MACD-nya naik. Lalu berikutnya ada Mika. Untuk Mika juga karena MACD-nya baru aja naik. Lalu MA5-nya lebih besar dari MA20-nya. Ini MIKA mungkin karena kemarin ada pergantian ke LQ45, jadi cukup oke, cukup naik nih. Sentimennya bagus. Lalu yang keluar ada APLN. APLN ini keluar karena value-nya yang kecil. Secara pergerakan MACD masih oke sebenarnya dan garis MA. Lalu ada MYOR juga sama. MYOR juga karena value-nya yang kecil hari ini.
Sedangkan secara pergerakan garis MA-nya masih bagus dan MACD-nya juga masih bagus. Berikutnya yang keluar ada GGRM. Untuk gudang garam, MACD-nya sudah down, jadi harus berhati-hati. Baiklah, berikutnya untuk kriteria ketiga, merupakan sebuah sinyal kecil pembalikan arah. Ini dilihat dari harga terendahnya hari ini itu lebih tinggi dibandingkan harga terendah yang kemarin. Dengan kata lain, dia telah membentuk high low setelah low low di hari kemarin. Syaratnya ada 3. Yang pertama merupakan kompas 100. Yang kedua, MA20-nya lebih besar dari MA60-nya. Dan yang terakhir, resiko yang saya ambil sekitar 5%. Nanti juga akan saya sertakan plan-nya, tapi itu disclaimer on-nya, teman-teman. Untuk yang pertama ada BBCA. Untuk BBCA bisa dilihat seperti ini contohnya. Kemarin, dia harga bawahnya low, lalu hari ini ditutup dengan harga bawahnya lebih tinggi. Jadi membentuk sebuah sinyal pembalikan arah kecil. Oke, berikutnya ada BBRI. Ini BBRI juga sama. Hari ini lebih tinggi dibandingkan hari kemarin. Lalu ada BNGA, lalu ada BTPS. Ya, berikutnya ada JPFA. Cukup menarik untuk ayam-ayam nih. Ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Berikutnya ada SMGR. Seperti ini, SMGR. Lalu ada DMAS. Sedangkan untuk DMAS, di sini saya tandai merah karena ini cukup tinggi. Jadi kalau berani mengambil artinya resikonya cukup besar. Ini ya. Berikutnya, untuk kriteria ketiga, ini saya sertakan planningnya. Planningnya itu seperti ini. Ini disclaimer on, karena tiap orang berbeda-beda. Ini bisa digunakan untuk average down atau baru mau masuk. Ini semua bisa dilakukan. Jadi di sini jelas ya, ada maksimal masuknya, stop loss-nya, lalu ada resikonya berapa, dan targetnya berapa jika menggunakan ini. Untuk kriteria keempat, merupakan harga closing hari ini itu mendekati harga tertinggi sebelumnya, kurang lebih 1 minggu ke belakang. Jadi di sini kita mencari kesempatan masuk apabila terjadi breakout. Oke. Kriterianya yang pertama termasuk dalam kompas 100, lalu yang kedua MA20-nya lebih besar dari MA60-nya, dan yang ketiga jarak maksimalnya kurang lebih di 5% aja. Yang bertahan itu ada, jadi belum tembus dari 5%-nya, itu ada ACES, ada BBCA. BBCA itu langsung saya bacakan ya. BBCA itu di jarak 1,39, ada BNLI di jarak 2,42%, INTP di jarak 3,33%, ada Mayor di 4,89%, BBNI jaraknya 3,94%, Mika 3,21%, MTDL di 2,02%. Nah, untuk yang masuk hari ini sih belum ada. Tapi untuk yang keluar, yang pertama tuh ada BJTM. BJTM keluar karena false breakout ya. Cukup jauh hari ini, lalu ditutup ke bawah lagi. Oke, yang terakhir untuk ISAT. Kemarin ISAT cukup baik karena ditutup hijau kemarin ya. Tapi hari ini ditutup memerah dan ke bawah sekali sampai ke jarak 5,07%. Jadi melewati jarak maksimal kita di 5%. Itu aja kriteria hari ini. Selebihnya kita juga punya Telegram. Tolong di-add ya. Nanti di situ kita udah selalu share data-data hari ini juga, jadi bisa diklik untuk dilihat nih seperti ini, grafiknya seperti apa gitu. Oke, sampai jumpa di esok hari teman-teman. Ini semua disclaimer on ya, dipelajari masing-masing karena tiap orang pasti berbeda-beda profilnya. Sampai jumpa.